Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi murid-murid semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, ada yang sakit? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalian masuk semuanya. Ya, pagi hari ini guru akan menyampaikan satu materi. Ada yang tahu materi yang kita bahas pada pagi hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Ya, tujuan dari kita mempelajari prosesnya masuk Islam ke Nusantara antara lain gimana kita bisa mengetahui silsilah ataupun asal-usul masuknya agama Islam ke Indonesia, ke Nusantara kita ini. Ya, silakan buku ataupun materi yang telah saya bagikan bisa dibuka dan dipelajari sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam tidak begitu saja selesai. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin ataupun para khalifah. Hebatnya para khalifah ini bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan pada abad ke-8, Islam telah menyebar sampai ke Afrika, benua Eropa, dan Timur Tengah. Pada masa dinasti Umayyah, Indonesia sebagai tempat ataupun pokok dari tujuan umat Islam dari negara-negara lain untuk menyebarkan agama Islam, di mana mereka kebanyakan adalah seorang pedagang ataupun saudagar. Mereka datang ke Indonesia bukan hanya untuk menyebarkan agama Islam, melainkan tujuan mereka adalah untuk berdagang. Karena pada waktu itu Indonesia terkenal akan dengan hasil rempah-rempahnya yang berlimpah. Penyebaran Islam di Nusantara melalui saluran perdagangan artinya bahwa pendakwah itu di samping membawa barang dagangannya, mereka pada sore hari setelah berjualan ataupun di waktu senggang mereka dimanfaatkan untuk menceritakan hal ihwal tentang agama Islam kepada masyarakat di sekitaran tempat berdagang mereka. Pada perkembangan berikutnya, struktur sosial ini dimanfaatkan oleh para ulama untuk menyebarluaskan agama Islam. Sebab jika raja dan ratu ataupun kaum bangsawan sudah lebih masuk Islam, maka dengan sendirinya rakyat akan mengikuti jejak mereka atau jejak para bangsawan dan raja tersebut. Selain cara di atas, ada dari para pedagang dari Timur Tengah mengemban misi penyebaran agama Islam melalui pengajian, yaitu dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan yang selanjutnya lembaga pendidikan Islam itu ataupun organisasi keagamaan ini banyak ditemui di tanah air, semisal seperti ada NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Tarbiyah. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, yaitu pada abad 7, abad 11, dan abad 13. Mungkin bisa dibaca di modul yang telah saya berikan tadi. Di situ yang pertama, sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi berdasarkan para pedagang Arab yang berdatangan.
dikaitkan dengan argumen bahwa sejarah mengatakan Islam masuk ke Indonesia terjadi pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada abad 7 Masehi. Wilayah yang dijamah oleh pedagang Arab untuk menyebarkan agama Islam diantara lain yaitu Pulau Sumatera, bagian Samudra Pasai yang dimulai dari Selat Malaka lalu sampai ke Pulau Jawa. Dari Henry Hazard mengatakan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Pulau Sumatera dalam perjalanan ke Cina. Selain itu, ada seseorang yang mengungkapkan bahwa kaum muslimin sudah ada di Indonesia atau sudah ada di Kepulauan Malaya Indonesia pada tahun 672 Masehi. Setelah itu pada abad ke-11 Masehi, ahli sejarah lainnya juga mengatakan bahwa Islam sudah ada ataupun sudah dimulai masuk ke Nusantara, ke Indonesia ini pada abad ke-11, dan didasarkan dengan bukti terdapat sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Nah, kenapa didasarkan pada bukti tersebut? Karena batu tersebut berangkakan 1802 Masehi. Yang ketiga yaitu masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ada juga yang mengungkapkan sejarah masuknya ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 ini. Bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Indonesia dimasuki oleh agama Islam adanya bahwa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 dan berita Marco Polo pada tahun 1292. Ada juga batu nisan kuburan Sultan Malik As-Saleh yang ditemukan pada tahun 1297 dan ada dari berita Ibnu Battuta pada tahun 1345. Selain dari beberapa bukti tersebut, pendapat ini diperkuat dengan adanya ajaran tasawuf di Indonesia. Jadi ada 3 kemungkinan bukti Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama tadi ada ke abad ke-7, yang kedua yaitu abad ke-11, dan yang terakhir di abad ke-13. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk anak-anak semuanya? Ya, saya kira belum ya. Ya, silakan diperhatikan lagi modulnya. Setelah kita mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kemudian ada bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, kita juga mempelajari tentang penyebab mudahnya Islam berkembang di Nusantara kita ini. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara ini ataupun di Indonesia telah membawa perubahan besar di dalam struktur sosial masyarakat. Kehadiran agama Islam dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Faktor penyebab Islam mudah ataupun bisa diterima oleh masyarakat dengan baik yaitu yang pertama, agama Islam disebarkan secara damai. Jadi waktu para pedagang masuk ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai. Tidak ada peperangan di antara pedagang dan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua yaitu ajaran yang diberikan oleh Islam sangat mudah dipahami. Jadi untuk masyarakat yang awam, mereka belajar langsung bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian mereka mengimani hukum Islam, kemudian mengimani hukum Islam juga, beriman juga. Kemudian Islam tidak membeda-bedakan kasta. Nah, kemudian Islam juga
agama yang tidak membeda-bedakan seperti kasta tadi, yang membeda-bedakan kasta, entah itu raja, bangsawan, masyarakat kecil ataupun yang lainnya. Kemudian mundurnya kerajaan Hindu salah satunya adalah kerajaan Majapahit. Nah, itu yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia. Jadi tadi ada lima faktor penyebab di mana Islam sangat mudah diterima di Indonesia. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Ya, saya rasa belum lagi ya. Nah, ini antara paham ataupun belas nih. Ya, semoga kalian semuanya paham. Ya, selanjutnya ada alur pelajaran atau alur perjalanan para pedagang Arab ke Indonesia dalam hal berdakwah. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara, yaitu tepatnya pada Selat Malaka, sejak zaman itu merupakan wilayah sebagaimana wilayah itu ditetapkan sebagai titik perhatian hasil bumi yang dijual menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing. Sehingga pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan abad ke-7 seringkali disenggahi oleh para pedagang-pedagang asing seperti Lamuri, Anjasana, kemudian ada di Palembang, Sumatera, Sunda Kelapa, dan di Gresik, yaitu di Jawa Timur. Jadi intinya pada zaman dahulu itu rute ataupun alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah ke Indonesia, yang pertama niat mereka yang pertama adalah untuk berdagang. Mereka datang ke Indonesia untuk membeli hasil rempah-rempah yang dihasilkan oleh bumi Indonesia ini yang kaya akan rempah-rempahnya. Kemudian di waktu yang longgar ataupun mereka setelah berdagang, mereka sambil menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang damai. Tidak ada peperangan di antara pedagang dengan masyarakat sekitarnya. Ya, itu tadi materi pada pagi hari ini. Yang pertama tadi ada apa? Ya, yang pertama yaitu ada sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ya, ada bukti masuknya Islam pada abad 7, abad 11, dan abad 13. Kemudian apa lagi? Ya, ada penyebab mudahnya ataupun faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia. Kemudian yang terakhir tadi apa? Ya, yang terakhir yaitu alur perjalanan para pedagang Arab yang berdakwah di Indonesia. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya sebelum saya bagi kelompok ke anak-anak semuanya. Ya. Yang belum paham silakan ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Ya, kalau tidak ada silakan. Ini muridnya jumlahnya kan ada berapa ya? Ada 20 ya, 20 siswa siswi. Berarti nanti akan saya bagi 4 kelompok. Nah, silakan dicatat dulu kelompok pertama nanti. Silakan mencari tentang proses masuknya Islam di Nusantara melalui entah itu perdagangan, sosial, ataupun dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Ya, kelompok pertama silakan dicatat materinya yang pertama itu. Kemudian kelompok yang kedua yaitu mencari materi tentang bukti-bukti yang lain, bukti-bukti yang lain akan masuknya Islam di Indonesia ini pada abad ke-7 mungkin, abad ke-11 mungkin, ataupun abad ke-13.
Yang ketiga nanti materi tentang penyebab ataupun faktor-faktor berkembangnya Islam di Nusantara ini, yang mempermudah berkembangnya Islam di Nusantara ini. Kemudian yang kelompok 4 mencari tentang alur tadi ya, mungkin lebih diperjelas lagi alur perjalanan para pedagang Arab mengapa sampai di Indonesia, atau ada hal-hal yang penting di Indonesia ataupun seperti apa. Mungkin itu tadi 4 kelompok bisa dipahami semua ya? Ya bisa. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan kalian berdiskusi. Saya harap semuanya aktif ya, tidak ada yang pasif. Sambil menghargai pendapat orang lain, kalian berdiskusi. Saya kira itu, silakan didiskusikan. Ya, waktu untuk diskusi selesai anak. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ditata yang rapi, kursinya, mejanya ditata yang rapi. Ya, alhamdulillah dari tadi saya perhatikan kalian semuanya aktif dalam diskusi, tidak ada yang pasif, saling menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Saya harap di mata pelajaran yang lain kalian juga seperti itu, tidak ada yang pasif. Ya, selanjutnya kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Setiap kelompok ada perwakilan untuk diskusi, mempresentasikan. Silakan. Ya, saya rasa untuk diskusi kali ini saya cukupkan. Mari kita simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang sejarah awal masuknya proses Islam masuk ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Ya, tadi ada ciri-ciri ataupun bukti-bukti adanya Islam masuk ke Nusantara ini, yaitu pada abad ke-7 Masehi, abad ke-11 Masehi, dan abad ke-13 Masehi. Ya. Dan kemudian juga ada faktor-faktor yang mempermudah ajaran Islam itu diterima dengan senang hati oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga alur-alur perjalanan para pedagang Arab ataupun pedagang-pedagang asing datang ke Indonesia, yaitu dengan cara berdagang dan kemudian sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, setelah kita panjang lebar kita membahas tentang sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Ya, saya kira cukup. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya rasa saya cukupkan sampai di sini pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.